Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rospita Simamora, salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi dengan stambuk B201-19011. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perubahan sosial, yaitu meresume salah satu buku perubahan sosial. Yang pertama, judul buku adalah Sosiologi Perubahan. Penerbitnya diterbitkan PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Penulis oleh Nanang Martono. Yang pertama adalah bab 1, konsep dasar perubahan sosial. Yang pertama, tujuan pembelajaran khusus. Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan akan dapat menjelaskan konsep perubahan sosial, proses bentuk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Yang kedua adalah perubahan sosial sebagai inti studi akan mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu memaknai perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Saat mengatakan adanya perubahan sosial yang pastinya yang ada di benak seseorang adalah sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu dan ada perbedaan dari sebelumnya. Kalau bicara mengenai kata sebelumnya, pasti ada kata setelahnya dalam bahasa Inggrisnya before and after. Untuk itu terdapat 3 konsep dalam perubahan sosial. Yang pertama, studi mengenai perbedaan. Yang kedua, yang sama. Yang kedua, itu berarti untuk dapat melakukan studi perubahan sosial harus terlihat adanya perbedaan antara perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi, kemudian harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda. Maka dalam hal ini menggunakan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Jadi dalam perubahan sosial mengandung adanya unsur dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang menunjukkan pada wilayah terjadinya perubahan sosial serta kondisi dan lingkungannya yang mana di dalam mencakup konteks sejarah atau histori yang terjadi pada wilayah tersebut. Sedangkan dimensi waktu meliputi konteks masa lalu, sekarang dan masa depan. Proses perubahan dalam masyarakat. Dalam proses perubahan pasti ada yang namanya jangka waktu dan kurun waktu tertentu. Ada 2 istilah yang berkaitan dengan jangka waktu perubahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu ada evolusi dan revolusi. Adanya evolusi atau perubahan dalam jangka waktu atau unit-unit yang relatif lama. Itu akan tetap mendorong masyarakat ataupun sistem-sistem sosial yang ada ataupun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan perubahan dalam kurun waktu yang relatif cepat atau revolusi, yang mana itu semua disebabkan oleh berbagai aksi sejumlah kekuatan-kekuatan sosial seperti demografi, ekologis, dan kelembagaan. Kemudian dari satu bagian sistem dapat mempengaruhi seluruh bagian lain. Nah, selanjutnya yang keempat adalah perubahan sosial dan perubahan budaya. Menurut dalam buku Nanang Martono, bentuk perubahan sosial dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perubahan yang cepat atau revolusi dan perubahan yang lambat atau evolusi. Perubahan cepat atau revolusi akan menimbulkan perubahan dalam cakupan terus menyentuh semua aspek seperti ekonomi, politik, dan sebagainya. Perubahan cepat atau revolusi juga biasanya diawali dengan paksaan atau kekerasan seperti dijelaskan oleh Gur menurut Gur revolusi, yang merupakan perubahan fundamental atau dalam aspek sosiopolitik melalui kekerasan, sedangkan perubahan yang lambat, evolusi, merupakan perubahan yang lebih terancang dan tidak terkesan terburu-buru. Yang kedua, perubahan yang kecil dan perubahan yang besar. Perubahan yang kecil biasanya tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan yang besar ialah kebalikannya, yakni perubahan yang berpengaruh. Resume buku selanjutnya yaitu yang kelima, faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial terbagi menjadi 2, yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam meliputi pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk dapat menyebabkan perubahan sosial. Misalnya saja pada persebaran penduduk yang akan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, penemuan-penemuan baru.
Penemuan-penemuan baru seperti ekologi akan merubah kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi, yang mana sekarang untuk berkomunikasi cukup dengan handphone saja. Sedangkan faktor dari luar antara lain, pertama, terjadinya bencana alam atau kondisi lingkungan fisik. Pada kondisi ini memaksa masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke tempat lain. Hal ini juga dapat